Kali ini kita penelusuran sejarah di wilayah Kecamatan Patenrowo di Desa Pecuk, Dusun Ganggang. Nah, kita temukan langsung menuju ke lokasi. Ternyata batu yoni ya, batu yoni cukup besar yang kurang lebih ada berapa sentimeter. Warga Dusun Ganggang, Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk sering dibuat gempar. Menyusul berbagai jenis ular besar mengenakan mahkota dari tengah sawah desa setempat. Anehnya, ular-ular misterius tersebut muncul setiap hari Jumat. Warga menyebutnya, ular-ular tersebut muncul tiba-tiba dari lubang sebuah benda kuno berupa yoni. Namun ketika dinyatakan dari dekat, yoni yang diperkirakan peninggalan era Hindu-Buddha tersebut hanya memiliki lubang yang dangkal. Kendati tidak sempat mengganggu warga, namun kemunculan ular-ular tersebut sangat mengganggu. Bagaimana cerita selengkapnya? Ikuti terus penelusuran Nganjuk TV di situs Batu Yoni Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ternyata kita temukan satu batu yoni yang lumayan besar ya, kurang lebih sekitar ada 80 cm panjang lebarnya. Lubangnya itu ada hampir sekitar 25. Cuman sayangnya ini lingganya yang sudah hilang. Tapi informasi dari warga, dulu ada lingga tapi sudah hilang ya. Cuman apakah termasuk di dalam tanah sini, tertutup tanah lagi, atau mungkin diambil orang, kita belum tahu. Tapi menurut warga pemilik lahan itu masih ada satu tempat yang informasinya itu ketika bajak tanah atau cangkul tanah sawah itu pasti menemukan benda-benda yang ada di dalam tanah, tapi tidak ada yang berani warga mengambil, tapi dikembalikan ke dalam lagi. Batu yoni ini sudah lama berada di tempatnya sejak turun-temurun. Warga membiarkan begitu saja pada tempatnya. Hanya sesekali ada warga yang datang ngalap berkah dengan membawa sesajen dan dupa di tempat yang dianggap sakral itu. Ular-ular yang sering keluar kemudian menghilang begitu saja tersebut diperkirakan penunggu batu yoni. Zaman dahulu, ular-ular tersebut dipuja sebagai pembasmi hama tikus yang sering merusak tanaman padi dan palawija. Hanya saja belakangan, warga sudah jarang melihat ular-ular tersebut keluar dari lubang batu yoni. Terus tiang-tiang itu natos dipanggi ular ageng. Terus wontenan jambange ngoten. Terus ngoten. Ini biasanya dinten napa ngoten? Jumat. Napa kebiasaan medal ngoten? Kula kok mboten mangartos, lajeng wonten ulane weling ageng teng mriku ngoten. Terus lho nggih kula. Sering medal nggih. Nggih, sering tiang dipanggi ngoten. Nggih. Selain batu yoni yang berada di tepi jalan sawah tersebut, masih banyak benda-benda kuno lain di sekitarnya. Biasanya warga menemukan saat menggarap lahan sawahnya. Alat bajak atau famdul mereka sering nyangkut benda berupa lingga, yoni, arca, dan lain-lain. Hanya benda-benda di tengah sawah tersebut dibiarkan begitu saja di tengah sawah. Benda rumiyin sejak rumiyin sampun wonten ngoten, jaman tasih wonten banjir. Lumpange niku saged didamel masak mengolah makanan ngoten terose nggih. Wong kula nggih kula diceritani wong asli kula mboten mriki nggih ngoten ceritane. Tapi selain ini ada nggak benda apa dulu yang masih ada? Oh, katanya
Di situ itu ada benda sejenis lumpang, ada yang kecil begitu. Kalau orang membaca itu kelihatan nyandung duk begitu, tidak jadi diliwati di situ. Jadi ada dua, yang sebelah sana itu, yang satu sini. Acara ritual itu biasanya punya hajat, syukuran begitu. Kalau syukuran membawa tumpeng di sini dianu sama warga gitu. Warga nyadrenan juga, nyadrenan itu bersama-sama ya. Bulan sampai sana. Bulan apa? Panen kalau sudah panen raya. Benda ini? Oh, benda ini namanya benda watu, lumpang watu, tiang-tiang lumpang watu nggih. Nggih. Makanya nek punya hajat, syukuran anaknya berhasil di sini. Menurut Aris Trio Effendi, anggota komunitas pecinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk, benda kuno yang ditemukan di lahan pertanian warga desa Pejuk benar-benar sebuah yoni. Biasanya merupakan satu pasang dengan lingga yang menancap di atasnya. Biasanya, pada zaman Hindu-Buddha dulu warga menempatkan lingga dan yoni di area persawahan karena memiliki lahan yang subur untuk bercocok tanam. Selain itu, lingga dan yoni sebagai simbol Dewi Sri, yaitu Dewi Kesuburan. Maka tidak heran bila lingga dan yoni banyak ditemukan di lahan-lahan pertanian yang memiliki lahan subur. Kelihatannya batu ini sepele, warga menyampaikan sebagai batu lumpang atau lumpang batu. Tapi pada dasarnya sejarah ini cukup besar. Dulu ini biasanya memang lingga yoni biasanya ditaruh di tempat peribadatan atau untuk di tempat-tempat area persawahan yang betul-betul persawahan itu ada padi atau gimana. Sebenarnya ini kalau kita lihat dari peruntukannya itu untuk Mbok Sri ya, itu Sri Werdono kalau sekarang. Nah, ini menunjukkan sebagai Parwati. Jadi benda ini memang ditujukan untuk tempat-tempat yang tempat era persawahan. Jadi seperti Dewa Kesuburan. Secara otomatis memang seperti ini tidak jauh dengan mistis ya, cerita mistis. Warga setempat menyampaikan bahwanya di sini tuh sering warga itu ditemui ular-ular besar ya, yang cukup mungkin menakutkan warga. Akhirnya masyarakat itu takut untuk lewat ketika mendekati ini. Sebabnya ini jalurnya kan dekat dengan jalan setapak di kampung. Nah, akhirnya ketika keluar itu rata-rata informasinya itu malam Jumat. Nah, kalau malam Jumat itu banyak sekali masyarakat tidak ada yang berani lewat sini. Ada juga informasinya juga menyampaikan di sebelah barat itu juga biasanya sering keluar ular weling yang ukuran besar yang hitam putih itu yang cukup menakutkan. Maka dari itu warga sendiri ketika di sini itu betul-betul menjaga dari benda ini untuk tidak dirusak oleh orang, tidak dipertanggungjawabkan. Kalau mungkin ini boleh kita angkat ke museum untuk menjaga. Kalau oleh warga atau mungkin pemilik lahan nggak apa-apa, jika boleh. Tapi kalau tidak boleh diangkat, nanti pemilik lahan nanti bisa diatur lagi tidak seperti ini, atau mungkin ditata agak ditengahkan, tidak di pinggir ya, agak tengah. Dan itu nanti kalau bagusnya dari pemilik lahan itu dikasih cungkup biar lebih aman. Jadi ketika warga atau tamu ingin acara ritual itu lebih bebas, lebih enak, dan keselamatan benda itu bisa terjamin. Ikut terus jalan kami Pencarian Sejarah di wilayah Kabupaten Nganjuk, di wilayah Patean Rowo. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan. Lemah